Ternyata kualitas yang dimiliki oleh seorang Bung Hotman Paris Hutapea tidak berbeda jauh dengan kualitas yang dimiliki oleh Rasman Arif Nasution. Keduanya 11-12 karena mereka sama-sama tidak menginginkan Peggy Setiawan itu harus bebas dari kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada tahun 2016 silam. Kemenangan dari Peggy Setiawan dalam sidang pra-peradilan pada tanggal 8 Juli 2024 yang diputuskan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman membuat Bung Hotman Paris Hutapea dan juga Rasman Arif Nasution harus berkoar lebih ekstra kuat lagi. Mari kita simak cuplikan-cuplikan video berikut ini. Mintakan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada pemohon. Apa urusannya memerintahkan penghentian boleh, tapi untuk bagaimana berikutnya akan jalan, tunggu SP3 dan itu harus ada penetapan dari Kapolda untuk menyatakan bahwa SP3. Putusan berikutnya akan berlaku dari putusan dia ini. Ini hakim apa dukun? Ini hakim apa Tuhan? Karena itu tadi kami sepakat dengan beberapa tim akan melakukan perlawanan dan melaporkan Hakim Eman Sulaiman ini ke Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung. Pencerahan hukum kepada masyarakat, khususnya yang bukan ahli hukum. Banyak masyarakat bersorak-sorak, Peggy bebas. Peggy bebas. Memang benar Peggy bebas. Tapi bebasnya itu bebas perkara pra-peradilan. Artinya belum bebas dari pokok perkara. Perkara pra-peradilan itu hanya soal teknis prosedural hukum acara yang menurut majelis hakim Peggy belum diperiksa sebagai calon tersangka atau saksi, sudah langsung ditetapkan sebagai tersangka. Apa yang akan terjadi? Kemungkinan pertama, penyidik kembali memeriksa Peggy dengan mengikuti hukum acara pidana yang benar, yaitu memanggil sebagai saksi, kedua menetapkan sebagai tersangka, dan kemudian melimpahkan ke kejaksaan. Itu bisa dilaksanakan oleh penyidik dalam hitungan hari atau dalam hitungan minggu berikutnya. Ya, contoh, besok-besok penyidik bisa memanggil Peggy sebagai saksi dan siang harinya bisa langsung ditetapkan sebagai tersangka, bahkan bisa ditetapkan sebagai tahanan, ditahan. Itu menurut hukum acara. Jadi masyarakat harus mengerti dulu, ini bebas bukan bebas pokok perkara. Ada kemungkinan ya, bebas hanya sebentar. Habis itu penyidik mulai lagi dengan mengikuti prosedur yang benar. Kemungkinan kedua, bisa-bisa pimpinan Polri mengatakan, ya udah, kasus ini nggak usah dilanjutin, bisa jadi ya. Jadi pengertian bebas Peggy itu harus dimaknai bebas pra-peradilan yang bisa dibuka lagi dalam hitungan hari oleh penyidik, bahkan bisa ditahan dengan menerapkan hukum acara yang benar, memeriksa sebagai saksi, memanggil sebagai tersangka, kemudian ditahan. Itu bisa terjadi dalam hitungan hari ke depan. Saya bicara hukum acara yang kemungkinan terjadi, bukan menduakan agar terjadi, oke? Agar masyarakat ngerti. Hotman Paris. Bacotan dari Bung Hotman Paris Hutapea ini bagi saya secara pribadi, saya teringat kembali dengan pernyataan dari Bung Rocky Gerung yang mengatakan bahwa cincinmu itu jauh lebih berkilau daripada otakmu. Itulah pernyataan yang dilontarkan oleh Bung Rocky Gerung beberapa waktu yang lalu. Dan kali ini kita dipertontonkan kembali dengan pernyataan dari Bung Hotman Paris Hutapea yang seolah-olah tidak rela, yang seolah-olah tidak ikhlas kalau si Peggy Setiawan yang adalah kuli bangunan ini harus mendapat kebebasan, harus diputuskan tidak bersalah oleh hakim tunggal yang bernama Eman Sulaiman. Saudaraku sebangsa dan setanah air,
Ketika kita mendengar pernyataan dari Rasman Arif Nasution dan juga Bung Hotman Paris Hutapea, saya jadinya berpikir ternyata kualitas mereka ini sama. 11-12 tidak ada bedanya. Bedanya Bung Hotman Paris, cincinnya lebih berkilau. Kalau Bung Rasman Arif Nasution, kepalanya yang lebih berkilau. Mungkin itu adalah perbedaan utamanya. Tetapi dari pernyataan mereka, saya juga jadinya tahu bahwa hakim yang memutuskan perkara Peggy Setiawan ini adalah orang-orang yang memang benar-benar selalu menempatkan dirinya secara profesional bila dibandingkan dengan para lawyer seperti Bung Hotman Paris Hutapea dan Rasman Arif Nasution yang tampaknya mereka tidak ikhlas kalau Peggy Setiawan itu harus mendapat kebebasan seperti yang dia rasakan saat ini. Dengan demikian, saya pastinya akan terus mengawal perkembangan dari kasus pembunuhan Vina dan Eki, di mana pernyataan dari Bung Hotman Paris Hutapea, saya ingin mencari tahu bagaimana dengan Peggy Setiawan yang katanya adalah anak dari Pak Cecep yang di Cianjur itu. Ada Dani, ada Aib, dan masih ada banyak yang lain lagi yang terlibat katanya. Tetapi kenapa semenjak Bung Hotman Paris Hutapea bertemu dengan ibu mantan wakil Bupati Cirebon itu, tampaknya kok sekarang tidak segarang dulu lagi. Pak Hotman sudah berbeda dengan yang dulu dan yang sekarang. Ada apa? Apakah benar bahwa isu 7 miliaran itu sudah mengalir? Seperti yang disampaikan oleh Mbak Widya, pemilik akun dagelan politik itu. Apakah benar bahwa sayembara itu sudah tidak ada gunanya lagi? Ayolah, kalau mau jadi seorang lawyer, kalau mau jadi seorang pengacara, kedepankan rasa profesionalitas. Tunjukkan kualitas Anda. Seorang lawyer yang baik, dia pasti akan membela orang-orang yang tertindas. Bukan membela pada mereka yang punya miliaran rupiah. Rakyat kecil hari ini sedang merayakan euforia kebahagiaan. Memang benar. Kami bangga ketika Peggy Setiawan harus bebas. Kami bersyukur karena seorang kuli bangunan dia bisa mendapatkan keadilan. Dan kami jadinya paham bahwa keadilan sosial itu masih bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat di negeri ini. Tetapi kenapa pernyataan dari Hotman Paris Hutapea dan Rasman Arif Nasution ini tampaknya mereka tidak terima? Disinilah kita jadinya tahu siapa itu Hotman Paris Hutapea dan siapa itu Rasman Arif Nasution. Berikut ini saya akan menyajikan beberapa cuplikan video terkait dengan komentar dari netizen perihal komentar atau ucapan dilontarkan oleh si Rasman Arif Nasution, lawyer gadungan ini. Mari kita simak bersama-sama. Itu Pak Eman hakim atau dukun? Ya hakim lah, makanya bisa memutuskan hal yang benar. Ya, kalau dukun, gue baru dukun. Terus gini, daripada Bang Rasman ini kayak nggak punya kerjaan, karena banyak banget yang nanya lawan bicaranya, kapasitas Bang Rasman ini apa? Mungkin pemerhati, tapi mending abang perhatiin, ada 7 lagi yang ditahan di penjara, sudah 8 tahun ya. Mereka menantikan kemerdekaan atau menantikan kebebasan karena mereka tidak merasa mereka adalah pelaku, kan gitu. Yuk kita tinggalin si Bang Rasman ini, kita fokus ke 7 lainnya. Kita bantu Ibu Titin yang dari awal 8 tahun berjuang sendiri dan Saka Tatal sampai sekarang pun belum memenangkan apapun. Tapi kalau kalian mau semuanya terbongkar, nggak usah ini, nggak usah itu, fokus saja Rudi. Fokus saja, Saka Tatal. Kuncinya ada di sana. Sekarang Peggy biar diurusin sama pengacaranya. Peggy jangan terlalu banyak framing seperti yang udah gue bilang. Ini ngebahas tato, ngebahas ini, ngebahas itu, Bapak polisi. Memang tato kenapa, Pak? Hah?
bermasalahan semua tidak bertato, ya kan? Yang melakukan perselingkuhan, asusila nggak bertato, korupsi tidak bertato, ya? Anda ingin melaporkan dia karena memutuskan sesuatu yang benar. Si botak Rasman mencoba melaporkan. Ini hakim, dia paham hukum atau dia dukun? Hai botak, dia adalah hakim. Dia telah menjadi wakil Tuhan di muka bumi. Dia menyampaikan kebenaran, membebaskan orang yang tidak bersalah. Anda ingin melaporkan dia karena memutuskan sesuatu yang benar. Saya sampaikan, jika Anda si botak Rasman mencoba melaporkan Bapak Hakim yang berbaik hati ini, maka waspada. Karena arus dari masyarakat tidak akan diam. Arus dari masyarakat akan turun ke jalan dan akan mendemo kamu. Kalau Anda betul-betul mau menjadi orang yang baik, laporkan siapa hakim, siapa jaksanya di tahun 2016. Itu yang Anda laporkan, bukan Hakim Sulaiman yang sekarang memutuskan kebebasan Peggy. Maka saya sampaikan sama kamu, wahai si botak, kepala boleh botak, tapi otak harus bekerja. Hati nurani harus punya empati dan perasaan. Bisa menganalisa yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Jangan coba-coba. Ingat Rasman botak, jangan Anda coba-coba melaporkan beliau, karena Anda akan berhadapan rakyat dan netizen Indonesia. Ingat itu si botak. Mudah-mudahan video ini sampai sama si Rasman botak. Saya tantang dia berdebat. Rasman Nasution ya. Saya cuma mau bilang gini sama Anda ya. Anda ngoceh-ngoceh di televisi ini mau melaporkan Eman Sulaiman ke Komisi Yudisial. Bilanglah nggak becus segala macam lah, yang nggak ngerti hukum lah segala macam. Anda colek Eman Sulaiman, Anda berhadapan dengan jutaan rakyat Indonesia. Dengar itu, Rasman botak. Peggy Setiawan atau Peron, tapi Assalamualaikum, izin stick videonya. Harinya gesah deh wae atuh tiba-tiba muncul ingin melaporkan hakim. Bapak sarjana hukum yang terhormat, dari saya pribadi, Bapak mau melaporkan hakim, mau melaporkan siapapun itu hak Bapak, hak teman-teman Bapak dan keluarga Bapak yang faki-faki itu. Apalagi sudah mempunyai bukti yang sangat kuat, terserah. Cuman dalam pernyataan Bapak ini, ya, ada yang menurut saya kurang pas, ya, dan ini bisa jadi masalah. Karena apa yang Bapak omongkan ini sering dibahas oleh pengacaranya Peggy di dalam satu diskusi perdebatan, sering dibahas. Apa yang tidak suka dari statement Bapak? Bapak menyatakan, selamat atas bebasnya Peggy Setiawan atau Peron. Garis bawahi, Peggy Setiawan atau Peron. Berarti Bapak sangat yakin Peggy Setiawan Kuli itu Peron. Peggy Setiawan atau Peron. Kok Bapak bisa yakin? Ya, ini yang dipermasalahkan tuh Pak. Ya, pengacaranya saja, khususnya Bapak Tony, mengatakan di setiap acara diskusi di media-media yang dicari itu DPO Peggy Peron. Ini Peggy Setiawan. Bahkan teman-temannya juga mengatakan Peggy Setiawan alias Pegok. Ya, kok Bapak sangat yakin Peggy Setiawan atau Peron? Kalau atau Pak, berarti Bapak yakin itu Peggy Peron. Gimana para netizen tanggapannya ini orang ini? Datang-datang muncul mau melaporkan hakim. Kalau saya pribadi terserah lah mau melaporkan siapa saja, cuman itu statementnya tuh kurang tepat. Ya, khususnya buat para pengacaranya Peggy Setiawan, itu tolong diingatkan statementnya. Karena dia sudah meyakini kalau Peggy Setiawan itu Peggy Peron. Oke? Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke? Well, di pusat. Buat pengacara yang gak becus itu ya, rupamu wes elek, koyok curut, buadukmu nonong, untummu nyotel, lambemu sagalar, nisur ndur tebel, motomu olo, wis rupamu wis olo, koyok tekek, koyok cuwut, koyok tikus, koyok iktek.
Wis gono ayu-ayune pol wong iki pengacara iki ya. Wis uteke wis elek, atine wis elek. Wis elek lah. Ngono kok dadi pengacara. Wis koyoke jembut ireng. Jembute wis putih, untune ngerongos, cingure pesek, motoe belok, motoe kandel, tembem, gendut, wolo, wis. Sopo ya pengacara ya? Wis iku lah. Wis gono wong elek koyo iki ya. Wong Lampung gono wong elek koyo wong iku ya. Koyo pengacara iku ya. Laporkan Hakim Eman Sulaiman, seluruh rakyat bergejolak. Saya mau lihat gejolak seperti Oke, buat kalian yang belum lihat acaranya Rasman di iNews ya bersama Aiman Wicaksono, kalian harus ngeliat yang bikin mau nguras emosi banget. Oke, gue ngerasa gue adalah salah satu orang yang ngerasa tertantang dengan ucapan dia, yang dia mengatakan bahwa kalau dia melaporkan Bapak Hakim Sulaiman ya kepada Komisi Yudisial, netizen atau masyarakat Indonesia seperti apa yang akan bergejolak. Ya berarti kan tandanya berdemokrasi ya, mendemo dialah bahasanya kayak gitu ya. Halo Bapak Rasman, saya mungkin adalah orang yang salah satunya ketika memang akan ada yang menyuruhkan untuk demo. Saya adalah orang salah satunya yang akan pergi walaupun demo itu dimanapun berada ya. Ini bukan demi Bapak Hakim Sulaiman ya, tapi memang orang seperti Anda ini memang harus sepertinya kena batunya, diberi pelajaran ya. Dan yang Anda tuh sepertinya tidak ada jerahnya ya, walaupun sudah berurusan dengan lawyer-lawyer yang lainnya, tapi mungkin memang udah saatnya kali Anda ini terkena batunya ya oleh masyarakat Indonesia. Dan teruntuk acara TV iNews ya, Aiman, mohon lebih bijak lagi untuk mencari narasumber, karena menurut saya Rasman ini sangat tidak berbobot untuk dijadikan panutan narasumber di televisi yang ditonton oleh banyak orang, bahkan anak di bawah umur ya, yang saat ini bisa melihat di TV maupun di handphone ya. Dia itu udah ngomongnya songong, itu bisa ditiru loh. Tontonan ini sangat tidak mendidik kata saya. Apalagi dia sudah menantang masyarakat Indonesia. Anda tinggal di Indonesia ya, Anda menantang masyarakat Indonesia. Dia juga sudah mengeluarkan statement dan kata-kata bahwa apakah Bapak Hakim Sulaiman ini adalah seorang dukun? Apakah Hakim Sulaiman ini adalah seorang Tuhan? Ini bisa dipidana loh, jangan salah loh. Anda ini memprovokatif, menyebarkan ujaran kebencian kalau kayak gini. Hati-hati loh, Anda bisa dijerat hukum loh. Itu pidana loh. Anda sangat provokatif dan bicara Anda itu udah sangat melampaui batas. Tidak ada manusia yang sama dengan Tuhan. Ketika Anda mengucapkan apakah Hakim Sulaiman ini Tuhan, itu sangat sudah di luar masuk akal ya. Jadi kalau saran gue ya, siapa yang setuju kalau diboykot aja Rasman ini dari seluruh media sosial, nggak usah di blow up lagi ceritanya ya. Biar media-media ini, inget ya, media televisi ini, bahkan media-media yang ada di sosial media handphone dan semuanya itu bisa berkembang karena masyarakat, bukan hanya masyarakat Indonesia. Tentu intinya itu adalah masyarakat orang biasa ya. Kalau kita juga nggak mau ngelihat semua itu tidak akan berjalan kok kayak gitu ya. Jadi Anda, untuk Bapak Rasman ya, menurut saya Anda stop deh ya. Memang kita ini netizen hanya orang-orang kampung yang biasa, mungkin yang tidak memahami apa itu buku hukum seperti Anda ya. Tapi dari sini saya bisa melihat ternyata orang yang tidak berpendidikan itu jauh lebih cerdas otaknya dibandingkan Anda yang kuliah dengan mahal, dengan susah-susah, tapi cara bicara Anda itu menunjukkan bagaimana cara berpikir Anda kayak gitu ya. Di situ sudah kelihatan. Dan sangat tidak berbobot, dan jujur saya sangat kecewa sekali, betul-betul kecewa kepada Aiman Wicaksono yang selalu menghadirkan Rasman ya. Saya berharap selain dari iNews TV seperti TV One, Kompas dan lainnya, jangan pernah menghadirkan lagi orang itu, karena itu sangat tidak penting, tidak berbobot ya. Bener-bener gue yakin pasti nanti akan ada nih yang namanya tagar boykot si Rasman ini.
Dia tuh udah bener-bener yang nggak akan gue lupa ya, ketika dia bilang, apakah Bapak Sulaiman ini seorang Tuhan? Ingat ya Rasman, tidak ada manusia yang sama dengan Tuhan. Bapak Sulaiman itu mengemban amanah yang sangat susah, yang akan dia pertanggungjawabkan sampai dia mati nanti. Ingat ya. Kalau memang kamu ingin melihat seperti apa gejolaknya masyarakat Indonesia melawan kamu, lakukanlah. Lakukanlah. Ingat, kamu punya anak, kamu punya istri. Ketika itu terjadi, bukan hanya kamu yang akan melawannya, maka keluarga kamu juga akan menjadi bahan buli-bulian. Itu semua karena apa? Ya karena mulut kamu sendiri, ya. Salam cerdas deh. Cerdas zaman sekarang mah, orang kampung juga otaknya cerdas-cerdas. Siapa sih Rasman Arif Nasution? Apakah dia seorang praktisi hukum? Tampaknya tidak. Karena baru-baru Uya Kuya sempat membongkar kebohongan yang diproduksi oleh Rasman Arif Nasution yang katanya adalah sarjana hukum ini. Ternyata itu adalah ijazah palsu. Lalu yang kedua, apakah si Rasman Arif Nasution ini adalah seorang lawyer atau seorang pengacara? Lagi dan lagi tidak. Dia pun sudah dipecat dari Peradi. Jadi dia ini tidak termasuk dalam organisasi apapun. Dia hanyalah seorang rakyat awam sama seperti saya dan sama seperti kita, yang hanya berkuar-kuar seperti yang dipertontonkan oleh Rasman Arif Nasution di media TV swasta itu. Jadi semakin kesini saya jadinya semakin paham bahwa ada kelompok-kelompok yang memang benar-benar mereka sedang memperjuangkan keadilan untuk membela orang-orang yang benar. Tetapi ada kelompok-kelompok yang sedang memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan pribadi mereka sendiri. Inilah bobroknya penegakan hukum di bangsa ini, sehingga ada kejadian atau ada peristiwa yang menjadi kisah nyata bahwa hukum itu selalu tajam kepada orang yang miskin papa dan tumpul kepada mereka yang kaya raya ataupun yang punya kuasa. Inilah realita yang terjadi hari ini di negara kesatuan Republik Indonesia. Cuplikan-cuplikan video, komentar-komentar dari netizen yang mengecam si Rasman Arif Nasution. Menurut saya, ini adalah komentar-komentar pedas yang memang sudah sepatut dan sepantasnya harus kita lontarkan itu dan harus kita lawan kepada lawyer-lawyer yang punya kepentingan pribadi. Tetapi ini bukan lawyer benaran. Ini adalah lawyer gadungan yang bernama Rasman Arif Nasution ini. Si kepala botak nan gundul, seperti yang dikatakan oleh netizen yang sedang mencari popularitas, mungkin sudah waktunya bahwa kita netizen Indonesia harus sesegera mungkin untuk memboikot manusia yang satu ini, yang telah merusak dan menjatuhkan citra atau marwah dari Institut Kepolisian Republik Indonesia yang kita percaya sebagai lembaga penegak hukum di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Ayo Pak Polisi, bagaimana pandangan kalian terhadap Rasman Arif Nasution yang saat ini sedang berkuar-kuar, yang saat ini sedang mencari popularitas? Tetapi sayang, kualitas yang dia pertontonkan kepada kami rakyat Indonesia sama sekali tidak mendidik kami. Inilah kebodohan dan kedunguan yang dipertontonkan oleh Rasman Arif Nasution kepada kami rakyat Indonesia. Di sisi lain, kita pastinya jadinya mengerti bahwa dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki ini ada banyak sekali sandiwara, ada banyak sekali cerita yang akan kita dapat, yang akan kita peroleh setelah Peggy Setiawan yang adalah kuli bangunan ini akhirnya bebas. Walaupun seorang Bung Hotman Paris Hutapea rasanya tidak ikhlas kalau Peggy Setiawan ini harus bebas, ya maklumlah. Pasti kita jadinya tahu
Siapa sih Bung Hotman Paris Hutapea yang dulunya begitu garang ketika menjadi lawyer dari keluarga almarhum Vina, tetapi semakin kesini semakin lembut, semakin lunglai, semakin tak berdaya ketika dipertemukan dengan ibu mantan wakil bupati Cirebon itu. Dan dari sini kita juga jadinya mengerti bahwa kong kaling kong dalam dunia hukum itu memang terjadi. Susah kita menemukan orang-orang yang dengan tulus hati, dengan ikhlas hati untuk melawan mereka-mereka yang tertindas. Sangat susah dan sangat sulit. Tetapi apapun itu, saya berharap bahwa kekuatan kita netizen Indonesia pasti bisa untuk melawan manusia-manusia yang berjuang untuk mengedepankan rasa egonya tanpa pernah memikirkan orang lain. Saya yakin kita netizen Indonesia pasti bisa. Bahwa ketika ada kelompok lawyer yang seolah-olah sedang memberikan keterangan palsu atau saksi bohong, mungkin akan ada cerita tentang itu. Dan kali ini saya ingin mengajak pemirsa sekalian untuk mendengarkan bersama-sama pernyataan dari Farhad Abbas ketika dia menilai bahwa ada kelompok lawyer atau pengacara yang sedang membela saksi-saksi bohong. Inilah ceritanya. Oke, kami ingatkan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa dalam persoalan ini ada kelompok-kelompok pengacara yang pasang badan untuk membela mati-matian saksi-saksi bohong dan saksi-saksi yang tidak hadir pengadilan. Padahal tugas pengacara itu mendampingi tersangka, ini saksi diambil. Mereka melakukan manuver, mengancam, mengintimidasi. Pada hari ini terbukti. Apa yang kalian prediksikan bahwa kita akan kalah, ternyata Peggy bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Bandung. Dan hari ini juga kami melakukan pendaftaran dan menyerahkan memori peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon. Sudah menerima aktanya. Nah, oleh karena itu, masyarakat nilailah siapa orang-orang yang sok membela dan menyudutkan ketika kita memperjuangkan keadilan. Bagaimana negara Indonesia, negara demokrasi, negara hukum ini bisa maju apabila masih ada orang yang tidak bersalah dihukum. Kami meminta Presiden Republik Indonesia untuk menangguhkan sementara mengeluarkan ke-7 terpidana seumur hidup sampai proses PK ini memiliki kekuatan hukum yang pasti. Karena dengan dibebaskannya atau dibatalkannya Peggy menjadi tersangka, otomatis cacatlah semua peradilan-peradilan yang kita anggap peradilan cacat itu. Di mana mereka merekonstruksikan, menggambarkan, mempertimbangkan bahwa Peggy adalah pemerkosa dalam dakwaan dan pertimbangan perkara Saka. Sedangkan dalam perkara 5 orang, Peggy tidak memperkosa, hanya membunuh. Nah, disitulah kita minta agar beberapa pengacara itu kita anggap sebagai perintangan untuk ditangkap. Pengacara-pengacara yang membela saksi-saksi dan mereka menyerang kami. Kita juga minta mereka diproses, ada apa? Kenapa mereka menyerang dan mengatakan bahwa Peggy adalah orang yang tepat yang dicari dan Saka adalah pembunuhnya. Padahal dalam memori peninjauan kembali kami jelas-jelas bahwa ada kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan, kekeliruan-kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan sampai vonis, baik di tingkat pengadilan negeri, tinggi, kasasi. Nah, ini klien kami tidak menyangka dengan upaya PK ini walaupun sudah 8 tahun dan menjalani hukuman dan mereka masih bisa melakukan suatu upaya kepastian hukum yang terang dan keadilan yang akan kita capai. Kami meminta supaya berkas perkara penyidikan lanjutan DPO-DPO itu kalau memang ada tidak fiktif, ditarik ke Bareskrim aja, ke Mabes Polri. Karena kalau masih ditangani Polda Jawa Barat dan kalau perlu dibuat bentuk penyidikan kayak perintangan penyidikan, termasuk penyidik-penyidik yang termasuk Rudiana, dan lanjutkan proses laporan Propam kami dan Bareskrim kami terhadap Rudiana. Dan minta Rudiana dihadirkan pada keterangan saksi pada saat sidang PK nanti, insya Allah. Oke.
Kadang bingung dan sulit dimengerti dan sulit difahami mengapa masih ada stasiun TV yang mengundang Mr. Potato untuk mengisi acara dalam sebuah forum diskusi. Untuk kepentingan apa? Edukasi rasanya tidak ada hal informatif yang bisa disampaikan, apalagi edukasi sama sekali tidak ada. Karena bila mengundang Mr. Potato, yang ada bukan menjadi forum diskusi, melainkan debat kusir tiada manfaat, tiada guna. Diundang atas dasar apa dan sebagai apa? Bila sebagai advokat, rasanya beliau sudah tidak menjadi advokat. Bila sebagai praktisi hukum, ijazahnya saja dipertanyakan keaslian dan keabsahannya. Maka pertanyaannya, atas dasar apa stasiun TV masih mengundang Mr. Potato? Apakah hanya mengejar rating saja? Ataukah ada hal lain? Rasanya hanya rating yang dikejar oleh stasiun TV tersebut. Tiada manfaat mengundang Mr. Potato dalam sebuah forum diskusi dan lain sebagainya. Hentikanlah mengundang Mr. Potato. Hentikan. Rasanya hampir kebanyakan masyarakat secara umum tidak nyaman dengan kehadiran Mr. Potato dalam sebuah forum diskusi, karena terlalu mudah menjustifikasi seseorang tanpa alasan dan acuan yang jelas. Terlalu mudah mengajak debat seseorang namun secara emosional tidak stabil. Tidak ada hal positif yang didapat dari kehadiran Mr. Potato. Ya, rasa-rasanya masyarakat Indonesia sudah muak dengan si Mr. Potato yang gundul itu. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dari cuplikan-cuplikan video yang saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian dalam konten saya kali ini, saya berharap bahwa ada hal-hal positif yang bisa kita petik dari kasus pembunuhan Vina dan Eki ini. Ketika kita mengetahui bahwa dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki ini ternyata banyak dramanya, banyak sandiwaranya, dan terlalu banyak rekayasa, sehingga kasus ini dianggap sebagai sebuah misteri, sebagai sesuatu yang harus benar-benar diusut dari nol kembali. Ya, karena kasus ini nyatanya bukan murni dari kasus geng motor saja, tetapi ternyata ada cerita-cerita yang masih berseliweran di sana-sini terkait dengan jual beli jabatan, terkait dengan narkoboi, terkait dengan kekuasaan, bahkan terkait dengan miliaran rupiah seperti yang disinggung oleh netizen tadi. Semoga saja semakin kesini kita juga semakin paham tentang siapa lawyer yang memang benar-benar dia akan membela kepada mereka-mereka yang tertindas, dan lawyer-lawyer siapakah yang memang benar-benar mereka hanya mau memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan mereka sendiri. Dan dari sini kita jadinya paham lawyer mana yang memang benar-benar berkualitas dan lawyer mana yang saat ini sedang menunjukkan kebodohan dan ketololan mereka ke hadapan masyarakat Indonesia. Saudara, semoga saja cuplikan-cuplikan video yang telah saya persembahkan ke hadapan pemirsa dalam konten saya kali ini bisa berguna bagi kita semua. Dan mungkin itu saja komentar singkat dari saya. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya Sainai menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata atau buah bahasa dari saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.